mereka. Tuhan masih pantaskah ku sekali memang saya pengen ketemu, pengen lihat langsung ketemu Bapak, apalagi ini jabatannya udah mau berakhir. Saya senang sekali. Udah nggak bisa bilang apa-apa saya Pak. Tahu ada yang mengatakan saya itu bodoh, longa-longo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Belum pernah ada masa selama 7 presiden ada seorang pemimpin mendapatkan kedaulatan sebesar Pak Jokowi. Hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ada satu pengorbanan Pak Jokowi yang harus kita hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ingin panjang lebar. Bagi kalian yang masih membenci, yang masih sering memaki-maki, yang masih sering memframing negatif Presiden Joko Widodo, kalian wajib simak video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang menjadi pendukung Presiden Jokowi, kalian wajib sebarkan video ini agar mereka semakin sadar, agar mereka semakin terbuka matanya melihat Presiden Joko Widodo. Oke teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Belum pernah ada masa selama 7 presiden ada seorang pemimpin mendapatkan kedaulatan sebesar Pak Jokowi. Pak Jokowi ini lovable dan itu diakui kalau dan dari didukung survei oleh hampir semua partai politik Indonesia. Diceritakan di tahun 2005, 2006 kalau Pak Presiden SBY memanggil seseorang lah, katakanlah salah satu 9 naga jam 2 siang ke Cikeas gitu. Itu jam 12 sudah duduk rapih klimis. Di tahun 2013, masa-masa akhir, begitu beliau memanggil, oh maaf Pak, masih ke Jepang Pak, masih di Singapura Pak, besok Pak, dan lain sebagainya, gitu ya. Sama, di awal-awal Pak Jokowi, begitu dipanggil, jam 2, jam 12, lapis, klimis, diam, udah di depan pintunya beliau, gitu kan. Yang menariknya adalah, Pak Jokowi ini secara teori, harusnya sudah lame duck. Lem itu bebek lumpuh. Dimana, kalau udah tinggal setahun lagi, dia udah nggak pengaruhnya. Itu bukan terjadi di Pak SBY, maaf, bukan bicara tentang beliau saja. Tapi di seluruh pejabat, Obama di tahun terakhir, Bush di tahun terakhir, itu sudah lemdak namanya. Di dunia bicaranya, tidak terjadi di Pak Jokowi. Hebatnya Pak Jokowi sih menurut aku. Jadi Pak Jokowi itu satu orang yang sabar ya. Dan ternyata kesabaran dalam berpolitik tuh jadi penting banget ya. Kedua, nggak baperan. Real politician. Kenapa? Dia bisa duduk berdengan lawan politik ya, merekrut Prabowo adalah salah satu contoh yang paling nyata lah. Jadi kita semua bisa nonton ketika pidato Bu Mega 2 jam ya di awal tahun itu apa tugas partai atau segala macam. Iya itu. Pak Jokowi itu sabar untuk ngikutin itu pidato, dan ketika diberikan kesempatan pidato Pak Jokowi biasanya cuma ngomong sebentar aja gitu ya. Dan semua orang marah gitu ya. Marahnya waktu itu ke Bu Mega lah. Terutama pendukungnya Pak Jokowi lah ya. Waktu dibilang petugas partai segala ya. Kekuatan. Kalau menurut saya, dan itu kan kekuatan yang menurut saya memang dari udah DNA-nya. Bayangin dia nggak usah 50 kali. Dia itu PKL 54 kali makan, dengerin aja orang-orang tuh maki-maki dia. Bisa kok. Ada satu pengorbanan Pak Jokowi yang harus kita hargai. Masalah pemilu jadi lebih ringan dengan tidak ada isu hoax, dengan tidak ada isu cebong kampret, tidak ada isu SARA, dengan hadirnya Mas Gibran. Dengan hadirnya Pak Jokowi yang dituduh, sampai ibu negara kita dituduh. Jadi semua kejelekan-kejelekan negatif-negatifnya Aura itu diambil sama Pak Jokowi. Nih, fokus sama saya aja. Kamu serang saya saja. Bayangin kalau nggak Mas Gibran yang jadi. Terakumulasi. Jadi saya ngelihat, oh ini pinter demi negara Pak Jokowi. Iya juga ya. Kok baru kepikiran ya? Martir. Jadi Mas Gibran itu kan menjadi menjadi sasaran tembak dari semua. Ya. Masalah mic aja dimasalahin. Betul. Masalah bahasa Inggris aja dimasalahin. Kan gitu. Jadi buat saya, oh bener. Ini artinya Pak Jokowi itu sudah kayak lilin.
yang sampai beliau itu demi menerangi itu dia sampai menghabisi dirinya sendiri dan nama keluarganya. Amazing loh. Tiang kan sebagai pejabat negara kan informasinya kan A1. Kelebihan Pak Jokowi yang paling hebat itu adalah bahwa daya jelajahnya itu di masyarakat itu sangat sangat tinggi, itu sangat kuat. Iya, kalau gitu. itu ya. Nah, Partai Golkar ya misalnya ya, Partai Golkar itu sudah berganti kepemimpinan beberapa kali, tetapi saya belum ketemu seperti yang Bang Akbar Tanjung. Dan saya pernah dapat satu cerita ya bagaimana Bang Akbar itu agak sering mengajak Bang Ruhut Sitompul pada waktu itu. Karena Bang Ruhut itu dia memancing antusiasme rakyat. Lagi top. Bang Poltak ya, lagi top-topnya tuh. Dengan Sinetron Gerhana. Ya, dan dicat rambut kuning ini kan. Julukan Bang Poltak Raja Minyak itu kan. Iya, Gitu. dari Medan. Nah, Bang Akbar itu membutuhkan figur Vote pendongkrak, getters gitu ya. vote getters kayak siapa? Bang Poltak atau Bang Ruhut untuk menarik crowd. Kalau ini nggak perlu ya. Nggak perlu. Dia sendiri lebih populer daripada Bang Poltak. Energi banyak. Ya. Popularity vote Ya. getter lengkap. Jadi manunggaling nih. Betul. Buy one, get Bang one. Luhut pengalaman Bang Ruhut dengan Bang Akbar itu diduplikasi oleh Pak Hadi Utomo Dan Demokrat. Waktu Pak Hadi terpilih jadi ketua umum, ya beliau juga bukan figur yang populer ya, bahkan jauh di bawah Bang Akbar kan popularitasnya. Itu dia jurusnya ajak Ruhut kemana-mana. Dari Iya. Iya. Barang sama bos. Iya. Canggih nih barangnya. Iya. Baru tante. Dia cerita kemarin gini Kan begini, kalau Pak Hadi ketua umum gitu ya datang ke satu daerah, lalu masyarakatnya diem gitu, anyep siapa orangnya. Kan garing banget, Bos. Itu fungsinya itu. Sebelum ada influencer zaman sekarang, sebelum ada Raffi Ahmad, belum. ada Nah, pendahulunya itu kakek moyangnya nama Ruth Sitompul. The origin of influencer itu Sitompul itu. Udah kemarin kesini dia. Iya. Ini aku tante. Nah, itu gitu dia. ya kan. Nah, kalau Pak Jokowi nggak perlu kayak begitu. Dirinya sendiri adalah magnet. Orang udah Pak Jokowi sendiri adalah magnet bagi masyarakat, teman-teman ya. Itu dia. Jadi menurut saya Iya, Pak ya. Jokowi ini masih akan sangat-sangat menarik. Hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kita harus berani, jujur kepada diri kita sendiri. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Presiden Jokowi telah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Luar biasa. Betul. Saya yang pernah dikalahkan oleh beliau 2 kali, saya pun mengakui bahwa beliau berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik. Tadi Bapak Presiden menerima Managing Director dari World Bank, Ibu Ana, didampingi oleh World Bank Jakarta. Dan dalam pertemuan tersebut, World Bank mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di atas 5%. Luar biasa dan Pak dengan Jokowi. tingkat inflasi yang rendah. Nah, World Bank mengapresiasi pertumbuhan kita yang 5,11 dan inflasi 2,58. Dan World Bank mengatakan pertumbuhan ekonomi global tahun ini sekitar 2,6 sampai dengan 2,7. Dan juga diperkirakan pertumbuhan tahun depan juga di bawah 5%, sekitar 4,8%. Namun pertumbuhan Indonesia tidak termasuk yang rendah. Jadi pertumbuhan Indonesia tetap sekitar 5%. Nah, oleh karena itu World Bank juga mengapresiasi program-program yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain pengurangan kemiskinan dan juga program-program yang terkait dengan infrastruktur untuk pertanian, termasuk dengan irigasi yang tadi delegasi World Bank dari Lombok dan melihat bagaimana pendapatan petani meningkat dan juga Pendapatan petani meningkat ya. irigasi Wah, berjalan luar dengan biasa. baik. Kemudian juga hasil daripada pertanian mendongkrak
nilai tukar petani. Nah, World Bank juga mengapresiasi program stunting yang dilakukan oleh Indonesia, Early Childhood Program, dan Indonesia bisa mengembangkan program dalam skala besar. Dan oleh karena itu, tadi Bapak Presiden juga menyampaikan kayak terjadi penurunan stunting rate dari 37% ke 21%, dan Wah, juga luar biasa. Jauh banget dalam turunnya. 10% juga kemiskinan ekstrim dari 6,2% menjadi 0,8%. Nah, terkait dengan program tersebut, Semoga nanti di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia makin makmur lagi teman-teman ya. Bapak Presiden juga bercerita mengenai program Village Dana Desa, di mana dana desa yang sebesar 71 triliun dipergunakan untuk berbagai kegiatan di pedesaan, termasuk untuk mengurangi daripada stunting. Nah, tentu ke depan terkait dengan rencana kita masuk dalam negara berpendapatan maju, nah beberapa prioritas yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden selama ini seperti infrastruktur, toll road, seaport, kemudian mendorong konektivitas, itu sangat diapresiasi, demikian pula program hilirisasi. Dan Bapak Presiden menyampaikan ke depan food resiliency dan green energy menjadi penting, karena Indonesia punya juga program terkait dengan energi bersih, antara lain hydro, solar, geothermal, dan juga dari World Bank mengatakan juga pentingnya untuk pengembangan transmisi, infrastruktur transmisi listrik. Nah, dengerin tuh, kalian masih membenci Presiden Jokowi, dengerin tuh program-program unggulan Presiden Jokowi. Untuk apa? Ya untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat gitu. Agar semua kita dan kekayaan alam ini itu dikelola di dalam negeri, bukan dikelola oleh orang lain terus kita beli dengan harga yang mahal hasilnya. Dan tentu ini menjadi prioritas-prioritas yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Bapak Presiden juga mengingatkan bahwa transisi energi perlu mementingkan harga yang affordable bagi masyarakat. Oleh karena itu, multiple source of energy dengan transmisi yang terkonektiviti antar pulau tentunya diharapkan bisa membuat harga bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, tentunya berbagai subsidi yang dilakukan oleh pemerintah juga tentunya ke depan subsidi ini akan ditujukan kepada mereka yang berhak. Dan juga Bapak Presiden telah menyampaikan prioritas yang telah dilakukan pada periode ini, termasuk pengembangan daripada sumber daya manusia, retraining, reskilling, upskilling, kemudian di sektor kesehatan, dan juga terkait kebutuhan terhadap kebutuhan pekerjaan masa mendatang. Bapak Presiden juga menyampaikan 64.000 dari small and medium enterprise itu bisa mengakses daripada Green Credit Scheme, dan ini dilakukan juga melalui mekanisme kredit usaha rakyat, dan ini mendapatkan pembiayaan dari IBRD World Bank itu sebesar 500 juta. Nah, kemudian tentu dari World Bank juga mencatat beberapa program yang untuk mendukung infrastruktur listrik. Ada beberapa best practice yang dilakukan di India, di mana India juga bisa mencari fund sejenis PLN, namun fund tersebut di backup atau didukung oleh World Bank. Dan selanjutnya Bapak Presiden juga mendorong bahwa kebijakan kita di bidang penanganan sustainability, termasuk pengembangan daripada nursery-nursery, di mana di berbagai lokasi nursery itu menghasilkan seed atau tanaman yang dalam skala besar, seperti di IKN sekitar 15 juta seed, dan juga di beberapa daerah termasuk di Bali sekitar 6 juta seed per tahun. Oleh karena itu dari World Bank merasa bahwa program yang dilakukan
oleh Indonesia adalah program yang sifatnya masif, skala besar, dan juga dengan masif dan skala besar itu diharapkan bisa menjadi percontohan untuk negara-negara lain di luar Indonesia. Demikian, terima kasih. Tidak ada pertanyaan? Dulu beberapa World sempat ini Pak ya bicara soal program presiden berikutnya Pak Presiden akan siang tadi Pak katanya bisa atas batas tadi dibahas ini. Tadi kita tidak bahas, kita bicara masalah stunting secara keseluruhan dan mengapresiasi program stunting yang dilakukan oleh pemerintah dan dari kunjungan ke Lombok sangat jelas hasil. Ya. Nah, teman-teman, semoga nanti ketika program makan siang atau makan bergizi gratis dari Bapak Presiden Prabowo Subianto berjalan dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu berjalan, semoga bisa mengurangi stunting yang ada di Indonesia, teman-teman, dan bisa membentuk IQ yang baik, generasi-generasi unggul Indonesia, teman-teman. Kita doakan yang terbaik untuk Indonesia ya. Tidak. Cukup? Terima kasih. Apa? Ya, itu salah satu untuk infrastruktur pembangunan yang masuk dalam skema itu. Karena mereka bisa menyediakan IBRD, mereka punya juga kalau melibatkan swasta dengan AFC, tetapi tentu nanti project-nya harus didetailkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan masih pantaskah ku. Saya senang sekali, memang saya pengen ketemu, pengen lihat langsung ketemu Bapak, apalagi ini jabatannya udah mau berakhir. Saya senang sekali. Udah nggak bisa bilang apa-apa saya Pak. Harapannya satu, ya satu, Bapak sehat. Mudah-mudahan nanti setelah 2024 ya memang kalau pengen seperti Gilian susah ya Pak, tapi minimal sama merakyatnya kayak Bapak. That will be the end of your term. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. And when you are back in Solo, what will you be doing? Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup. Pak Jokowi itu udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, lunga-lungu, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima kan. Ada murah dihapus, rame. Presiden nyuruh kan. Urusan murah aja ngapain sih? Oh, saya dihina, saya dimaki-maki, difitnah udah biasa. 4,5 tahun saya difitnah saya dijelek-jelekin, sedih banget ya, aduh. Dia dicela, direndah-rendahkan, saya juga diam. Dihujat, dihina-hina, saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan, saya akan lawan. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak dan beberapa kesaksian dari para tokoh terkait dengan seperti apa kepemimpinan dan gaya Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia, teman-teman ya. Dan semuanya positif, semuanya mengakui bahwa Presiden Jokowi itu hebat, dan hanya orang-orang yang tidak berakal lah yang mungkin tidak bisa mengakui dan tidak bisa melihat seperti apa keberhasilan, seperti apa hasil kinerja dari Presiden Joko Widodo. Dan untuk teman-teman yang masih sampai detik ini membenci Presiden Jokowi, yang masih memframing negatif, yang masih memaki-maki Presiden Joko Widodo, sepertinya Anda harus melihat lebih jauh, melihat lebih luas seperti apa kinerja Presiden Joko Widodo. Jangan hanya melihat dari perspektif seperti Rocky Gerung, Faisal Assegaf, Amin Rais yang memang hatinya benci terhadap Presiden Joko Widodo. Oke teman-teman, jangan lupa
Bagi kalian, sekali lagi, yang mendukung Presiden Joko Widodo, sebarkan video ini biar mereka semakin paham, semakin sadar seperti apa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.